dari SMK 1 Sawit ya? Oke, suaranya jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Bisa kita mulai ya? Kak Vanessa sama Kak Kemal. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak Kemal dan juga Kak Vanessa dari SMA 1 Kelas dan juga SMK 1 Sawit. Nah, di pagi ini acara Belantika Paskibra Kota Susu sudah di episode 4. Dan masih sama seperti episode nanti akan membahas mengenai bagaimana sih paskibra di sekolah-sekolah kakak-kakak yang sepertinya berganti-ganti jadi sekolah-sekolah se-Kabupaten Boyolali. Jangan lupa, sekarang ini kita lagi live di IG PPI Boyolali. Halo ya, ada di IG PPI Boyolali, dan nanti kita akan live delay juga di channel YouTube-nya PPI Boyolali ya. Besok nanti kita upload ini. Jangan lupa, jadwalnya masih ada 2 kali lagi, yaitu di hari Rabu besok dan juga di hari Jumat. Oke, boleh dulu Kak Kem. Suara saya udah kedengeran belum, Kak? Oke, udah kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Kemal, biasa dipanggil Kemal. Saya dari Paskibra Prayudatama SMA 1 Teras. NRP saya 20.07.013.0309. Saya menjabat sebagai Komandan Umum atau biasa dikenal dengan Danum. Oke, jadi Danum ya Kak ya, di Prayudatama ya Kak? Iya, Kak. Kelas berapa Kak? Kelas 12. Kelas 12. Oke, semangat ya Kak ya, 12. Oke, Kak Vanessa. Halo Kak Vanessa. Suaranya kurang kedengeran Kak. Bisa diulangi? Hai Kak. Oke, Kak Vanessa. Kedengeran Kak? Udah kedengeran. Kak Vanessa boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sihan yang bisa dipanggil Vanes, perwakilan dari Paskibra Satya Wiratama, Paskibra SMK Negeri 1 Sawit Boyolali. Jabatan saya sebagai bendahara Paskibra di SMK Negeri 1 Sawit Boyolali. Saya berasal dari angkatan 06 dari 7 angkatan. Oke, Kak Vanessa sebagai bendahara ya Kak ya? Mungkin ketuanya berhalangan hadir atau bagaimana Kak? Ya Kak. Vanessa berarti ini kelas 12 atau? Kelas 11 Kak. Oh, kelas 11 ya? Oke, Kak Vanessa, terima kasih untuk perkenalan singkatnya, dan juga Kak Kemal, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Kita langsung aja untuk masuk ke topik-topik pembahasan kita ya. Kita mulai dari Kak Vanessa. Kita mulai dari Kak Vanessa dulu ya, Kak Vanessa, udah siap? Kita ngobrol sharing-sharing. Kak Vanessa itu sekolah di SMK 1 Sawit Boyolali ya? Iya Kak. Paskibra di SMK 1 Sawit Boyolali itu bagaimana sih Kak? Boleh diceritain nggak? Jadi organisasi ini bernama Pasukan Pengibar Bendera Satya Wiratama atau yang disingkat Pasbita Satya Wiratama. Didirikan sejak tanggal 25 September 2014 oleh seorang siswa yang bernama Bang Rohim Bayu. Paskibra Satya Wiratama mempunyai arti yaitu pemimpin yang setia terhadap organisasi sekolah dan negara yang memiliki jiwa yang suci.
berkedudukan di SMK Negeri 1 Sawit Boyolali, Jalan Raya Solo Jogja, kilometer 15, Bendosari, Sawit Boyolali, yang merupakan organisasi kesiswaan dan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di bawah OSIS. Didirikan dengan maksud memberikan sarana pembinaan generasi muda, khususnya siswa-siswi, untuk menampung dan mengeluarkan aspirasi dan potensinya sebagai wujud kepedulian terhadap wawasan kebangsaan dan bernegara. Organisasi ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Kak. Oke, alamatnya tadi deket jalan itu ya, Solo Jogja itu ya? Iya, Kak. Oke. Saya pernah sih lewat sana kalau mau ke Jogja ya. Oke, Kak Vanessa ini kelas 2 berarti Kak Vanessa bergabung di Paskibra sekolah itu sudah 1 tahun ya Kak ya? Iya, Kak. Ilmu apa aja Kak yang Kak Vanessa dapat dari Paskibra di sekolah? Saya mendapatkan seorang yang bisa bertanggung jawab, mandiri, dan juga sederhana. Di Paskibra itu mengajarkan kedisiplinan, jadi kita bisa menjadi seorang siswa yang disiplin, patuh terhadap tata tertib sekolah. Kita juga mendapatkan jiwa kekeluargaan di dalam organisasi yang membuat kita nyaman berada di dalamnya dan menjadi lebih semangat untuk menggapai cita-cita organisasi. Kita juga memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan bangga terhadap organisasi dan bangsa. Oke, berarti kedisiplinan gitu ya, cinta tanah air, selain kegiatan-kegiatan PBB gitu ya Kak Vanessa ya? Ya. Menurut Kak Vanessa, ilmu yang Kak Vanessa dapat itu berperan penting nggak untuk kedepannya nanti? Sangat berperan penting, Kak. Ya, kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan itu kan Karena untuk menggapai gimana? Karena untuk menggapai cita-cita, kedisiplinan itu penting, ya kayak. Kamu, oke Kak Vanessa, dari SMK 1 Sawit, ada yang mewakili jadi Paskibra Kabupaten? ada, Kak. Ada ya kayak? Tahun 2019 tuh Ada. Putus, Kak. oh putus ya? Di tahun berapa Kak perwakilan dari SMK 1 Sawit di Paskibra Kabupaten? 2019 ada, juga 2020 juga ada, Kak. 2020 juga ada ya? 2019, 2020 ya? Kalau Kak Vanessa sendiri, pingin nggak Kak jadi pasukan pengibar bendera kabupaten? Ingin, Kak. Kenapa Kak? Karena bisa orang tua. Membanggakan orang tua gitu ya, salah satunya ya. Ya. Selain itu, sudut pandang dari Kak Vanessa, Paskibra Kabupaten itu seperti apa sih Kak? Paskibra di kabupaten itu wadah bertemunya paskibra-paskibra dari seluruh wilayah Boyolali yang menjadi panutan bagi semua paskibra-paskibra di Boyolali. Dari Paskibra Kabupaten kita menjadi banyak keluarga dari sekolah lain dan bisa bertukar ilmu dari masing-masing paskibranya. Di Paskibra Kabupaten bisa banyak belajar tentang ilmu-ilmu paskibra yang belum bisa dimengerti. Oke, mungkin selain menjadi pasukan bendera di kabupaten, menjadi pasukan pengibar salah satunya di sekolah itu juga merupakan suatu langkah dan suatu hal yang baik gitu untuk kedepannya. Karena tadi Kak Vanessa bilang juga, kita mendapatkan ilmu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan saat kita berada di kelas, gitu ya Kak Vanessa ya.
Ya Kak. Oke, kalau cita-cita dari Paskibra SMK 1 Sawit, kira-kira apa Kak? Punya cita besar apa? Putus-putus Kak. Untuk Paskibra SMK 1 Sawit, kira-kira ada cita-cita besar apa Kak ke depannya? Ingin Cita-cita Paskibra SMK Negeri 1 Sawit semakin baik ke depannya, bisa membanggakan nama sekolah dan meninggikan nama sekolah. Terus ingin menjadi Paskibra yang bisa menjalin hubungan baik dengan Paskibra lainnya. Oke, menjalin hubungan baik dengan Paskibra sekolah lainnya ya, Kabupaten Boyolali terutama. Oke, mungkin salah satunya juga dengan kegiatan ini, karena kegiatan Belantika Paskibra Kota Susu ini, kita juga udah membuat grup salah satunya sebagai wadah untuk ketua-ketua Paskibra se-Kabupaten Boyolali minimal untuk berbagi keluh kesah, sharing informasi, ataupun sharing hal-hal lain-lain. Oke Kak Vanessa, kegiatan Paskibra SMK 1 Sawit, kira-kira apa Kak selama masa pandemi ini? Kegiatan di masa pandemi ini, Paskibra SMK Negeri 1 Sawit mengadakan perekrutan calon anggota baru dengan cara perwakilan dari anggota yang datang ke sekolah dan memberikan brosur kepada siswa-siswi kelas 10. Dulu kita melakukan latihan secara online, namun dirasa kurang efektif. Selanjutnya kita berinisiatif untuk latihan di luar sekolah. Kita tidak latihan di SMK karena belum mengantongi izin dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita inisiatif untuk latihan di luar sekolah. Pertama latihan hanya diadakan latihan fisik bagi yang bisa datang dan bisa latihan dan sifatnya belum wajib. Selanjutnya, di new normal ini kita mengadakan latihan fisik dan latihan PBB di lapangan Gombang. Kita melakukan latihan 2 kali seminggu pada hari Sabtu dan Minggu. Sebelum kita latihan, kita sudah mendapatkan izin dari warga setempat dan dari Koramil dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan berjaga jarak. Paskibra SMK Negeri 1 Sawit juga mengikuti lomba-lomba secara virtual. Lomba yang sudah dilalui secara virtual adalah Lomba Kompas Hardiknas keempat yang diadakan oleh IAIN Surakarta. Lomba tersebut diadakan pada tanggal 6 September 2020. Lombanya dalam bentuk digital ya kayaknya? Terus sistematis lombanya bagaimana? Virtual Kak, jadi dikirim video. Oh berarti videonya videonya PBB dikirim ke pihak lomba ya? Iya Kak. Terus itu latihannya berarti selama pandemi ini ya? Latihan lombanya itu? Iya Kak. Latihannya berapa lama Kak Ibu? Iya Kak. Kurang lebih udah 2 bulanan ini Kak kayaknya. 2 bulan ya? Lombanya udah dilaksanakan ya? Iya Kak. Gimana Kak hasilnya Kak? Alhamdulillah mendapatkan juara umum juara best variasi kedua dan harapan 2. Oke, keren. Selamat ya Kak ya, selamat untuk pasukan lomba dari SMK Negeri 1 Sawit. Semoga kedepannya makin baik lagi, latihannya semakin meningkat lagi dan menjuarai lomba-lomba yang diikuti. Terus ada kendala nggak Kak selama latihan perlombaan di masa pandemi ini? Ada kendala nggak Kak Vanessa? Ada Kak. Apa Kak kira-kira kendala yang paling? Jadi tempat latihannya itu yang kan dari sekolahan nggak boleh Kak.
di SMK itu nggak boleh buat latihan. Terus di lapangan Gombang itu kemarin habis zona merah juga, Kak. Tapi itu semua bisa teratasi ya kayaknya. Bisa, Kak. Oke, terima kasih Kak Vanessa. Nanti kita sambung lagi. Sekarang kita masuk ke sesinya Kak Kemal dulu ya. Makasih Kak Vanessa. Sama-sama, Kak. Oke, halo Kak Kemal. Halo. Oke. Maaf ya tadi aku mute soalnya tadi waktu pindahin HP agak berisik gitu. Oke, Kak Kemal. Kak Kemal dari SMA 1 Teras ya? Iya. Kak Kemal udah menjabat selama 2 tahun di kepaskibraannya ya? Iya, kurang lebih 2 tahun. Kak boleh nggak Kak diceritain mengenai Paskibra SMA 1 Teras, Prayudatama? Paskibra Prayudatama itu kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memupuk semangat kebangsaan, kedisiplinan yang tinggi, kepemimpinan, dan berbudi luhur. Paskibra Prayudatama sendiri itu mempunyai panjangan, yaitu prajurit tempur yang tangguh dan mandiri. Dibentuk pada tahun 2007 dan saya sekarang ada di angkatan ke-13. Untuk anggota sendiri yang masih aktif terdiri dari kelas 12 berjumlah 33 orang, kelas 11 33 orang, dan kelas 10 48 orang. Udah nggak? Oke. Berarti kelas 12 ini juga masih aktif ya kayaknya di kegiatan kepaskibraan? Ya, masih aktif. Nggak terganggu Kak itu Kak untuk kegiatan-kegiatan pembelajarannya? Kan menjelang ujian-ujian nih. Alhamdulillah enggak. Ya, pintar-pintarnya membagi waktu aja. Oke, cuma anak paskib yang kayak gitu ya kayaknya ya? Iya, Kak. Oke. Kita belajar untuk membagi waktu ya Kak Kemal ya? Ya, benar. Kak Kemal kira-kira selama 2 tahun Kak Kemal dapat apa Kak di Prayudatama Kak? Saya mendapatkan banyak sekali ilmu di organisasi Prayudatama sendiri. Mau apa Kak? Yang utama itu kekeluargaannya. Jadi di ekstra kami itu keluargaannya sangat erat, Kak. Dari angkatan yang terdahulu pun sampai sekarang masih terjalin hubungannya dengan baik. Boleh Terus potong dulu Kak, rahasianya apa Kak itu Kak? apa ya? Ya dari angkatan atas itu selalu merangkul adik-adiknya, sehingga Merangkulnya tuh dalam kayak Kak, Kemal merangkulnya tuh bisa dijelasin nggak? Merangkulnya tuh seperti apa? Mungkin ini teman-teman nggak cuma saya aja yang penasaran ya. Karena mungkin sebagian dari teman-teman Paskibra di Kabupaten Boyolali pun melihatnya seperti itu. Gimana? Merangkulnya tuh gimana gitu? Kayak lomba itu loh, Kak. Lomba itu Paskibra SMA Teras tidak pernah kayak menyewa pelatih gitu loh. Menyewa pelatih dari TNI maupun Polri. Jadi yang turun tangan itu dari senior-senior sendiri. Dari angkatan atas itu, kalau Prayuda ada lomba, selalu datang ke SMA, sharing-sharing, bagi pengalaman, melatih juga. Atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari pasukan lomba? Gimana, Kak? Atas kemauan dari seniornya sendiri untuk datang atau permintaan dari junior-juniornya? Dari senior sendiri. Jadi senior kami itu solid gitu loh, Kak. Oke, selanjutnya ada ilmu apa lagi nih Kak yang Kak Kemal dapat? Tadi kan Kak Kemal bilang ada ilmunya, keluarganya sangat erat gitu ya. Setelah itu apa lagi?
kedisiplinan itu kayak berlatih tepat waktu, kompak, mengikuti instruksi. Terus setiap kesalahan itu ada konsekuensi. Terus fisiknya itu jadi lebih prima gitu loh Kak. Terus belajar bersosialisasi, Kak, saya potong bentar. memiliki rasa tinggi. Tiap Ya, ada konsekuensinya ya setiap ada kesalahan. iya Kak. Biar disiplin, tidak mengulangi kesalahannya lagi gitu loh. Selama Kak Kemal jadi junior, merasa terbebani nggak Kak dengan konsekuensi seperti itu? Sekarang udah Tidak Kak, malah semakin semangat. Oh gitu ya. Berarti mungkin itu yang bisa kita contoh ya. Kalau kita sedang ada latihan, dikasih konsekuensi, dan Kak Kemal tadi bilang sebagai junior tidak masalah, itu malah menjadikan kita lebih semangat lagi gitu. Iya Kak. Ya selain itu apa lagi? Belajar menjadi pemimpin juga. Belajar interaksi sama guru, sama senior, sama junior. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, ilmu-ilmunya banyak ya kayak yang mungkin nggak kita dapatkan di tempat-tempat lain. Selain itu, Iya Kak. Kak Kemal dari SMA 1 kelas ada yang mewakili di Paskibra Kabupaten ya Kak? Alhamdulillah ada banyak. Emang nggak ikut daftar Kak? Saya ada pas seleksi itu ada kepentingan lain Kak. Oke. Kalau menurut Kak Kemal sendiri nih, dari sudut pandang Kak Kemal, Paskibra Kabupaten dan juga Paskibra di SMA 1 kelas tuh bedanya apa? Jangan cuma bilang bedanya. Kalau Pak, Iya, gimana Kak? Pertanyaannya gimana? Ya kayak gitu Kak, perbedaannya itu apa? Selain perbedaannya itu Paskibra sekolah itu pasukan dari sekolah SMA 1 kelas. Kalau Paskibra Kabupaten pasukannya dari sekolah-sekolah sekabupaten Boyolali. Selain itu ya Kak? Oh, kalau di Paskibra Kabupaten itu sebelum menjadi anggota Paskab itu kan diseleksi. Nah, kalau di SMA kami di Prayuda itu sebelum masuk anggota, sebelum masuk ke organisasi, itu tanpa seleksi, Kak. Berarti semuanya menjadi Paskibra atau gimana? Enggak, biasanya kan kalau di SMA lain mau join ekstra Paskibra kan harus ada seleksi kayak tinggi, postur, berat badan gitu toh, Kak. Iya. Tapi kalau di SMA kami nggak ada syarat ketentuan kayak gitu. Kenapa kok nggak dikasih syarat seperti itu? Biar tidak menghalangi niat calon anggotanya itu loh Kak. Karena nanti kan di Paskibra sendiri kan juga dilatih, nanti juga banyak kok yang ikut Paskibra sebelumnya itu belum tinggi, terus pas udah jadi Paskibra tingginya nambah gitu. Oh berarti gitu ya Kak? Emang bener sih, banyak dari sekolah-sekolah yang lain tuh mematok tinggi untuk seleksinya ke ekstra ya. Selain itu perbedaannya apa lagi? Kalau Paskab kan tugasnya ngibarin bendera pada saat hari-hari besar saja, hari proklamasi atau hari besar lainnya. Kalau di Prayuda itu setiap Senin ngibarin bendera Kak. Aubade juga. Kalau dari Paskibra Prayuda Tama, kira-kira ada cita-cita besar apa Kak?
dekat ini? Mungkin ada cerita tentang Eh, kalau menurut saya cita-cita untuk organisasi Prajurit Tama ke depan itu lebih disiplin, bertanggung jawab, mempunyai etika yang bagus, dan selalu berprestasi. Terus menjadi contoh yang baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat maupun di lingkup kabupaten. Dan semoga Paskibra Prajurit Tama makin jaya. Amin. Semoga cita-cita besarnya juga Amin. ya. Selama masa pandemi ini ada kegiatan nggak di Paskibra Prajurit Tama? Ada Kak, tapi kalau untuk kumpulnya itu nggak bisa karena situasi pandemi dan tidak diizinkan dari pihak sekolahan. Di masa pandemi ini kita ya melakukan kegiatan seperti latihan fisik mandiri, terus pas puasa dulu bagi-bagi takjil, perkenalan kelas 10, serta yang terbaru ini kemarin penggalangan dana kepada kerabat kami, salah satu anggota kami yang adiknya itu terkena musibah kecelakaan. Ya, berarti selain kegiatan kepaskibraan seperti PBB kayak gitu ada kegiatan sosial juga ya? Iya Kak. Kenapa Kak? Kenapa ada kegiatan-kegiatan sosial? Kenapa Ya Kak? mengajarkan kepada anggota kami, junior kami itu mengerti satu sama lain gitu loh Kak. Oke, terima kasih ya Kak Kemal. Semoga kegiatan-kegiatannya di depan juga semakin lancar lagi. Amin. Dan cita-cita juga terkabul juga. Amin. Kak Vanessa boleh di-unmute? Halo Kak Vanessa. Oke. Halo Kak. Oke, Kak Vanessa, Kak Kemal. Tadi kan udah saling mendengar ya, bagaimana sih cerita dari Paskibra SMK 1 Sawit, bagaimana Paskibra di Prajurit Tama, seperti itu ya Kak. Kira-kira dari penjelasan Kak Vanessa, penjelasan Kak Kemal, ada yang ingin ditanyakan nggak Kak? Atau penasaran nih, Kak Vanessa penasaran sama sesuatu hal di Prajurit Tama? Boleh ditanyakan Kak, ataupun sebaliknya, silakan. Ada dari Kak Kemal mungkin atau Kak Vanessa, silakan. Saya ada Kak. Oke, silakan Kak Kemal. Mau tanya sama Kak Vanessa. Selama Kak Vanessa ikut di Paskibra SMK Negeri 1 Sawit itu, suka dukanya apa Kak? Oke, Kak Vanessa silakan. Sukanya itu bisa sama-sama gitu loh Kak. Jadi kita kayak keluarga. Bisa saling mengerti, terus seneng aja gitu Kak di Paskib itu. Senang ya kayak dapat keluarga baru ya kayak di Paskibra ya. Seneng Kak. Kita bisa saling sharing-sharing gitu ya Kak. Selain itu ada nggak Kak? Kayaknya mungkin waktu latihan seniornya gimana atau gimana gitu. Bukannya itu ya mungkin dari sekolahan tidak mengizinkan latihan atau gimana gitu Kak. Oke, berarti itu ya kayak masuk dukanya. Karena mungkin nggak cuma di tempat kamar, masalah perizinan itu juga mungkin dialami oleh semua sekolah-sekolah saat hendak mengikuti kegiatan perlombaan. Nah itu tantangan kita bareng-bareng juga untuk negosiasi bersama guru, bersama pihak sekolah untuk menemukan jalan keluarnya, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Kak Kemal udah terjawab ya Kak ya? Sudah Kak. Oke, dari Kak Vanessa mungkin ada pertanyaan?
Atau mungkin penasaran nih? Kak, dari Paskib SMA Negeri 1 Teras berapa ya, Kak? Apa? Gimana? Jumlah anggota dari Paskibra SMA Negeri 1 Teras. Jumlah anggotanya setiap angkatan atau totalnya atau bagaimana nih? Oh, setiap angkatan. Angkatannya mal. Oke, Kak Kemal. Oke, angkatanku itu anggotanya ada 33. Ada 33 ya, Kak? Itu dari awal, Iya, Kak. dari kelas 1 saat ekstra itu 33, terus sampai sekarang 33 atau bagaimana itu, Kak? Iya, Kak, dari awal 33. Oke. Sekarang di kelas 1-nya itu ada 40 ya, Kak ya? Berarti ada penambahan ya? Ya, alhamdulillah ada penambahan. Berarti ada peningkatan dari teman-teman kelas juga. Ada lagi mungkin dari Kak Iya, Kemal Kak, alhamdulillah. mau bertanya ke Kak Vanessa ataupun sebaliknya? Ataupun teman-teman yang ada di Instagram, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh loh, silakan komen ya, teman-teman yang di Instagram. Kak, ada pertanyaan dari Kak Vanessa dan juga Kak Kemal. Teman-teman yang ada di Instagram boleh tanya nih ke Kak Vanessa. Kak Vanessa itu dari SMK 1 Sawit dan juga di Kak Kemal dari A1 Teras. Silakan. Ada Kak Jihan. Kak Jihan mau tanya, boleh nggak nih? Boleh banget Kak Jihan, silakan komen aja ya pertanyaannya apa. Kak Vanessa masih mau, Kak Vanessa kelas 2, kelas 1 ya? Kelas 2 ya? Kelas 2, Kak. Untuk kelas 3-nya itu masih lanjut nggak, Kak, ke pengurusan Paskibraka? Masih, Kak. Oke, semoga nanti ke depannya kegiatan-kegiatan Paskibraka semakin lancar dan juga semakin berjaya ya. Oh, ini ada pertanyaan nih, Kak. Dari Kak Jihan. Kenapa mau jadi anggota Paskibra nih buat Sawit dan juga buat Teras? Kenapa, Kak? Kenapa mau jadi anggota Paskibra? Silakan dijawab, Kak. Dari Kak Kemal dulu. Saya dulu ya, Kak. Oke, silakan. Awal milih Paskibra itu saya dari SMP itu udah lihat profilnya Prayuda Tama itu dari kelas 9 SMP. Terus pas sudah masuk SMA, yang ngerasa ekstra Paskibra itu ekstra paling keren gitu loh. Jadi pengen ikut aja. Berarti udah ngincer dari SMP gitu ya? Iya, Kak, dari kelas 9. Makasih. Kalau Kak Vanessa, kenapa mau jadi anggota Paskibra? Dari SMP udah pengen jadi yang Paskibra, Kak. Dulu SMP juga udah dibentuk organisasi Paskibra, tapi nggak ada yang latih. Oh, nggak ada yang latih ya, Kak ya? Kayaknya Ya, mungkin bisa mengajukan kirim aja surat ke PPI Boyolali untuk mengajukan latih, ataupun bisa juga ke Koramil atau ke juga. Kodim gitu. Oke, terima kasih Kak Vanessa. Kak Kemal, ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Prasetyo_Damar. Model latihannya gimana sih, Kak? Model latihan dari SMA Teras, SMA Sawit, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya, maaf ya. Besok lagi komen dari awal. Pertanyaannya akan kita catat, nanti akan kita tanyakan ke teman-teman yang sedang live bersama kita. Besok jangan lupa komen ya di Instagram. Kayak gimana, Kak? Model latihannya gimana? Dari SMK 1 Sawit, silakan. Jadi model latihan itu
kadang dibagi menjadi dua, Kak. Yang satu peleton inti, yang satu peleton yang cadangan gitu, Kak. Yang satu peleton inti, yang satu peleton cadangan. Untuk peleton intinya itu yang biasa dilatih untuk lomba, lalu peleton cadangannya juga dilatih sama ya, sama seperti peleton inti atau Ya, bagaimana? sama, Kak. Sama ya? Ya, materinya sama. Kenapa nggak dijadikan satu, Kak? Kadang juga dijadikan satu, Kak. Lalu tujuannya untuk dipisah jadi peleton inti, jadi peleton cadangan itu untuk apa? Kalau dipisah itu kan yang yang ikut peleton inti itu kan buat mempersiapkan ikut lomba gitu loh, Kak. Oh, Jadi materinya juga agak banyak yang oke. Begitu ya, Kak Vanessa ya. Kalau Kak Kemal, model latihannya gimana, Kak? Dari Prasetyo atau Programmer. Silakan Kak Kemal. Itu latihan sebelum pandemi apa pas pandemi ini? Boleh sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi itu latihannya itu yang selalu ditekan itu disiplin sama tepat waktu, Kak. Sama komplit enggaknya anggotanya itu. Untuk ngatasin komplit tidaknya itu gimana, Kak? Ini ada pertanyaan. Ada yang nyangkut. Aku sangkutin dikit ya, sekalian dijawab aja, Kak. Kan menangani pasukan yang tidak komplit seperti itu. Gimana, Kak? Dari Kak Kemal. Kalau menangani pasukan yang tidak komplit itu kami selalu memberi konsekuensi, Kak. Oke. Konsekuensinya berupa apa, Kak? Berupa push up. 2 set atau 1 set? Tergantung yang tidak berangkat, Kak. Oke. Selain itu ada lagi, Kak? Supaya apa? Gimana, Kak? Iya, supaya apa? Supaya kekeluarganya itu makin jadi gitu loh. Kalau komplit kan chemistry-nya kan bakal terbentuk. Kalau nggak komplit kan chemistry-nya nggak bakal maju-maju gitu loh. Benar juga. Selain itu ada lagi, Kak? Ada lagi, Kak Kemal? Sudah, Kak. Udah. Oke, terima kasih Kak Kemal, Kak Vanessa. Kita ternyata udah habis di waktunya. Terima kasih juga yang udah komen di IG PPI Boyolali. Besok ditunggu lagi, besok hari Rabu. Jangan lupa komen dan tanya apapun boleh di situ. Tulis aja di komentar IG Live PPI Boyolali. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih, nanti kita sampaikan ke teman-teman yang sedang live bersama kita di sini. Sekali lagi terima kasih Kak Vanessa, Kak Kemal. Semoga kedepannya paskibra di sekolah masing-masing tetap berjaya dan lancar semua kegiatan-kegiatannya, cita-cita ke depan juga tercapai. Kak Vanessa, Kak Kemal, dan juga pasangannya semoga sehat selalu dan tetap semangat. Yang udah kelas 11 pun tetap semangat ya setelahnya ya. Jangan lupa nonton live kita ini di channel YouTube-nya PPI Boyolali. Dan juga besok hari Rabu dan Jumat itu episode ke-5 dan juga ke-6 ya. Jangan lupa kita live di IG juga setiap hari Rabu dan Jumat. Terima kasih Kak Vanessa dan Kak Kemal. Kita semua di sini dari PPI Kabupaten Boyolali mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PPI. Sama-sama. Terima kasih PPI.